Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan part yang ke-8 lanjutan dari part pertama sampai ke-7 yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem ekolokasi pada kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Pada malam hari, mata kelelawar mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi. Kelelawar menggunakan indera pendengarannya untuk melihat. Kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Kemudian kelelawar mendengarkan bunyi pantul tersebut untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul ini sering disebut dengan sistem ekolokasi. Lalu bagaimana karakteristik bunyi? Kita bisa membedakan jenis setiap bunyi karena setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda, meskipun perambatannya terjadi pada medium yang sama. Karakteristik bunyi putih. Yang pertama, tinggi rendahnya bunyi. Yang kedua, kuat lemahnya bunyi. Yang ketiga, nada. Yang keempat, warna atau kualitas, disebut juga timbre. Dan yang kelima, resonansi. Saya jelaskan yang pertama, yaitu tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi bunyi. Semakin besar frekuensi bunyi, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Semakin kecil frekuensi bunyi, maka semakin rendah bunyi yang dihasilkan. Pada orang dewasa, suara perempuan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Lalu yang kedua, kuat lemahnya bunyi.
Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudonya. Semakin besar amplitudonya, maka semakin kuat atau keras bunyi yang dihasilkan. Semakin kecil amplitudonya, maka semakin lemah atau pelan bunyi yang dihasilkan. Lalu faktor yang menentukan tinggi rendahnya nada atau frekuensi pada dawai atau senar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, panjang senar. Semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Yang kedua, tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu luas penampang senar. Semakin kecil luas penampang senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Yang keempat yaitu massa jenis senar. Semakin kecil massa jenis senar, maka semakin tinggi frekuensinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi nada pada dawai. Rumusnya sebagai berikut. F sama dengan 1/2L dikali akar dari F dibagi Rho dikali A. Berikut ini keterangannya. F-nya adalah frekuensi nada, satuannya Hz. Lalu L-nya adalah panjang senar, satuannya meter. F-nya adalah tegangan senar, satuannya Newton. Rho-nya adalah massa jenis senar, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan A-nya adalah luas penampang senar, satuannya meter persegi. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.